Shalom, sahabat semuanya. Kembali bersama saya Robi Luase dan kita akan melanjutkan pembelajaran Alkitab bersama kita. Masih di dalam Roma pasal 1 dan kita akan melanjutkan ke ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Sebelumnya kita membuka dalam doa. Tuhan Yesus, Gembala yang agung, Gembala yang baik, kami bersyukur untuk momen yang Kau berikan. Kami mau duduk diam sejenak untuk mempelajari firman Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 18. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan hikmat pengertian akal budi untuk kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Dan berikan iman supaya kami mengimani kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai manusia kami tidak luput dari dosa, karena itu kami mengaku dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Biarlah Engkau mengampuni kami, melayakkan kami, menguduskan kami kembali di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa Surgawi dalam tuntunan Allah Roh Kudus yang mulia. Amin. Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata dengan judul Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kita akan masuk dalam interpretasi atau penjelasannya. Dan seperti biasa, saya menggunakan penafsiran atau interpretasi dari Matthew Henry, Commentary. Dan di sini Matthew Henry memberikan judul penjelasan Paulus tentang ajaran pembenaran. Di sini Paulus memasuki perbincangan panjang tentang ajaran pembenaran. Di bagian terakhir dari pasal ini, ia memaparkan pandangannya dan untuk membuktikan ajaran itu, ia menggambarkan keadaan yang menyedihkan pada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Caranya mengalihkan pokok pembicaraan sangat mulus, dan itu dilakukannya seperti seorang ahli pidato. Ia siap memberitakan Injil di Roma, meskipun itu adalah tempat di mana Injil diinjak-injak oleh mereka yang menyebut diri sebagai kaum cerdik pandai. Sebab tegasnya, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ayat yang ke-16. Dalam King James Version dipakai kalimat, aku tidak malu akan Injil. Ada banyak hal di dalam Injil yang bisa membuat orang seperti Paulus tergoda untuk merasa malu. Terutama bahwa dia yang diberitakan oleh Injil adalah orang yang mati digantung di kayu salib. Atau bahwa ajarannya sederhana, tidak banyak bisa menarik perhatian kaum cendekiawan, dan bahwa para pemeluknya adalah orang-orang yang rendah dan hina dan mendapat perlawanan di mana-mana. Namun, Paulus tidak malu mengakuinya. Bagi saya pribadi yang saya anggap sebagai orang Kristen sejati adalah orang yang tidak malu akan Injil dan tidak pula memalukan Injil. Alasan untuk pengakuan yang berani ini
yang didasarkan atas hakikat dan keunggulan Injil, mengantarkan apa yang ingin dipaparkannya. Poin besar yang pertama, perkara Injil diajukan. Roma 16 ayat 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, firman Tuhan berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Keunggulan Injil terdapat pada hal ini, bahwa Injil menyingkapkan kepada kita satu, keselamatan orang percaya sebagai tujuannya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Paulus tidak malu akan Injil, betapapun tampak hina dan rendahnya Injil di mata manusia duniawi. Sebab kekuatan Allah bekerja melaluinya untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil menunjukkan kepada kita jalan keselamatan dan merupakan piagam yang melaluinya keselamatan disampaikan dan diserahkan kepada kita. Akan tetapi satu, itu terjadi melalui kekuatan Allah. Tanpa kekuatan Allah, Injil hanyalah huruf mati. Pewahyuan Injil adalah pewahyuan tangan kekuasaan Tuhan. Yesaya pasal 53 ayat 1 berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena kuasa menyertai firman Kristus untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kedua, Injil adalah untuk mereka yang hanya mereka yang percaya. Dengan percaya kita mempunyai kepentingan di dalam keselamatan Injil. Bagi yang lain, Injil tersembunyi, obat yang sudah dipersiapkan tidak akan menyembuhkan pasien jika tidak diminum. Pertama-tama orang Yahudi, domba-domba yang hilang dari umat Israel, diberikan tawaran terlebih dahulu, baik oleh Kristus maupun para rasulnya. Kisah para Rasul pasal 3 ayat 26 berkata, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Bagi kamulah pertama-tama. Tetapi setelah mereka menolak, para rasul berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Kisah para Rasul pasal 13 ayat 46, firman Tuhan berkata, tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi sekarang berdiri sama tinggi. Kedua-duanya sama-sama menyedihkan tanpa juru selamat, dan kedua-duanya sama-sama diundang untuk datang kepada juru selamat. Kolose pasal 3 ayat 11 firman Tuhan berkata, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ajaran seperti ini mengejutkan orang-orang Yahudi yang hingga saat itu menjadi umat istimewa dan memandang rendah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tetapi ternyata Mesias yang lama dinanti-nantikan adalah terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan juga menjadi kemuliaan bagi umatnya Israel. Kedua,
Pembenaran orang-orang percaya sebagai jalannya. Kisah para Rasul, Roma pasal 1 ayat 17. Firman Tuhan berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab di dalamnya, yaitu di dalam Injil ini, yang begitu dimegahkan Paulus, nyata kebenaran Allah. Karena kesengsaraan dan kehancuran kita merupakan hasil dan akibat dari pelanggaran kita. Maka apa yang menunjukkan kepada kita jalan keselamatan, haruslah juga menunjukkan kepada kita jalan pembenaran. Dengan inilah yang dilakukan Injil. Injil menyatakan suatu kebenaran. Allah itu adil dan kudus. Sementara kita adalah para pendosa yang bersalah. Maka penting bagi kita untuk dibenarkan dalam menghadap Dia, menghadap Allah. Dan terpujilah Allah. Kebenaran seperti itu dibawa oleh Sang Mesias, Sang Raja. Dan dinyatakan di dalam Injil. Daniel pasal 9 ayat 24 berkata, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Suatu kebenaran maksudnya sebuah jalan pendamaian dan penerimaan yang penuh rahmat, kendati dengan keberdosaan kita. Kebenaran Injil ini satu disebut kebenaran Allah. Kebenaran itu ditetapkan oleh Allah, disetujui dan diterima oleh Allah. Kebenaran itu disebut demikian untuk menghindari segala macam kesombongan bahwa kebenaran yang kita peroleh adalah hasil dari jasa dan usaha-usaha kita sendiri. Kebenaran itu kebenaran Kristus yang adalah Allah yang dihasilkan dari korban penebusan yang tak terhingga nilainya. Kedua, kebenaran Injil ini dikatakan bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bertolak dari kesetiaan Allah yang memberi wahyu dan memimpin kepada iman manusia yang menerimanya. Begitu menurut sebagian orang. Bertolak dari iman yang bergantung pada Allah dan berurusan dengannya secara langsung seperti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, dan memimpin kepada iman yang bergantung pada pengantara dan berurusan dengan Allah melalui pengantara. Begitu menurut sebagian yang lain. Bertolak dari iman yang pertama yang dengannya ditempatkan dalam keadaan yang dibenarkan, dan memimpin kepada iman selanjutnya yang dengannya kita hidup, yang kita terima sebagai juru selamat kita. Dan dengan iman itu kita menjadi orang-orang Kristen sejati, sesuai dengan maksud dan tujuan covenant atau ikat janji baptisan. Bertolak dari iman yang mencangkokkan kita ke dalam Kristus, dan memimpin kepada iman yang mendapat kekuatan dari Dia sebagai akar kita. Kedua-duanya tersirat dalam apa yang dikatakan selanjutnya. Orang benar akan hidup oleh iman. Benar oleh iman. Jadi ada iman yang membenarkan kita. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi ada iman yang mempertahankan hidup kita. Dan dengan demikian adanya kebenaran yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Iman itu segala-galanya di dalam segala hal, baik di awal maupun di tengah perkembangan kehidupan Kristiani, bukan bertolak dari iman dan memimpin kepada perbuatan, seolah-olah iman membawa kita kepada keadaan yang dibenarkan, lalu perbuatan menjaga dan mempertahankan kita di dalam keadaan itu. Sebaliknya, sejak awal bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18.
2 Korintus pasal 3 ayat 18 firman Tuhan berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan yang dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam King James Version, bertolak dari kemuliaan dan memimpin kepada kemuliaan. Iman itu bertumbuh, berkembang, bertahan terus. Iman yang maju ke depan dan menaklukkan ketidakpercayaan untuk menunjukkan bahwa ini bukanlah ajaran baru. Ia mengutip nas perjanjian lama yang terkenal itu dan yang begitu sering disebutkan dalam perjanjian baru. Habakuk pasal 2 ayat 4 firman Tuhan berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Karena dibenarkan oleh iman atau percayanya, maka dengan iman ia akan menjalani baik itu hidup anugerah maupun hidup mulia. Dalam ayat yang dikutip itu, Nabi Habakuk sedang berdiri tegak di atas menara jagat, menantikan apa yang akan difirmankan Allah kepadanya. Habakuk pasal 2 ayat 1 firman Tuhan berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Dan yang difirmankan itu ternyata adalah kepastian munculnya Mesias yang dijanjikan dalam kegenapan waktu. Kendati tampak ditunda-tunda. Dalam ayat itu, kemunculan Mesias ini disebut sebagai penglihatan untuk mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Seperti di tempat lain disebut sebagai janji. Dan sambil menunggu datangnya waktu itu. Seperti juga apabila waktu itu sudah datang, orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Demikianlah kebenaran Injil bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bertolak dari iman perjanjian lama kepada Kristus yang akan datang dan memimpin kepada iman perjanjian baru kepada Kristus yang sudah datang. Poin besar yang kedua, bukti dari perkara yang diajukan ini bahwa baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi memerlukan kebenaran dalam menghadap Allah. Dan bahwa yang satu maupun yang lain tidak mempunyai kebenaran sendiri untuk ditunjukkan. Pembenaran haruslah entah oleh iman atau perbuatan. Tetapi tidak mungkin oleh perbuatan. Yang dibuktikan Paulus secara panjang lebar dengan menggambarkan perbuatan-perbuatan orang Yahudi dan bukan Yahudi. Dan oleh sebab itu, ia menyimpulkan pastilah oleh iman. Rasul Paulus seperti seorang ahli bedah yang terampil sebelum menggunakan pembalut luka. Terlebih dahulu mengorek-ngorek lukanya. Ia berusaha lebih dulu meyakinkan mereka mengenai kesalahan mereka dan murka Allah. Baru kemudian menunjukkan jalan keselamatan. Ini membuat Injil semakin dirindukan. Kita harus terlebih dahulu melihat kebenaran Allah dan dalam mengutuk. Barulah kemudian kebenaran Allah dalam membenarkan akan tampak patut diterima sepenuhnya. Secara umum murka Allah nyata. Roma pasal 1 ayat 18 berkata, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Terang alam dan terang hukum menyingkapkan murka Allah yang bertolak dari dosa yang satu dan memimpin kepada dosa yang lain. Sungguh baik bagi kita bahwa Injil menyingkapkan kebenaran Allah yang membenarkan, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman.
Keadaan yang berlawanan dengan hal ini dapat diamati sebagai berikut. Inilah satu keberdosaan manusia digambarkan. Paulus meringkasnya menjadi dua pokok, kefasikan dan kelaliman. Kefasikan berarti melawan hukum-hukum pada loh batu yang pertama, dan kelaliman pada loh batu yang kedua. Kedua, penyebab dari keberdosaan itu menindas kebenaran dengan kelaliman. Pada mereka ada sedikit banyak komunes notitai, gagasan umum tentang keberadaan Allah dan tentang perbedaan antara yang baik dan yang buruk. Akan tetapi mereka menindasnya dengan kelaliman, yakni mereka tahu dan mengakuinya, namun mereka tetap hidup fasik. Mereka menahan kebenaran sebagai sandera atau tahanan, supaya kebenaran itu tidak mengubah perilaku mereka sebagaimana mestinya. Hati yang benar dan fasik adalah lubang di mana banyak kebenaran yang baik dipendam dan dikubur. Memang segala sesuatu yang telah didengar oleh iman dan kasih adalah akar dari agama. 2 Timotius pasal 1 ayat 13 firman Tuhan berkata, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Tetapi menindasnya dengan kelaliman adalah akar dari semua dosa. Ketiga, tidak berkenannya Allah terhadap kefasikan dan kelaliman itu. Murka Allah nyata dari surga, bukan hanya dalam kata-kata tertulis yang diberikan melalui ilham Allah. Ini tidak dimiliki bangsa-bangsa bukan Yahudi, melainkan juga dengan pemeliharaan Allah dalam penghakiman-penghakimannya yang terlaksana atas para pendosa, yang tidak timbul dari debu tanah atau jatuh begitu saja karena kebetulan. Tidak juga karena penyebab-penyebab alamiah, melainkan suatu pewahyuan dari surga atau murka nyata dari surga. Ini bukan murka manusia seperti kita, melainkan murka dari surga. Dan oleh sebab itu mengerikan dan lebih tak terhindarkan. Demikian jauh pembelajaran Alkitab bersama kita dari Roma pasal 1 ayat ke-16 sampai 18. Ada keyakinan yang dituliskan oleh Rasul Paulus bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Dan di sini kita dinasihatkan juga supaya jangan sampai murka Allah nyata dari surga bagi kita yang menolak Injil. Kiranya firman Tuhan boleh menolong kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk momen yang Engkau berikan. Kami sudah mempelajari firman-Mu dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Kiranya Tuhan terus mengingatkan kami bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan Tuhan kiranya menolong kami di dalam Roh-Mu yang kudus itu ya Tuhan, dan di dalam kuasa firman-Mu, sehingga kami tidak menolak Injil dan kami tidak hidup di dalam kefasikan dan kelaliman. Ampuni dosa dan salah kami, berkati firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa surga, dalam tuntunan Allah Roh Kudus yang mulia. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Kita akan melanjutkan dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-32 dari Roma pasal 1. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.